Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yeti Dewi selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Kurnia Astuti selaku pengajar praktek. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Sumanti Hadi guru kelas 5 yang selalu membantu saya. Pertama-tama marilah kita tunjukkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan, dan kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai ya Bu Sumi ya. Dari apa yang sudah kita lakukan bersama-sama tadi, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi Bu? Ya, yang jelas pertama lega karena sudah terlaksana, proses pembelajaran sudah terlaksana, mulai dari awal sampai akhir tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian juga saya senangnya apa, karena dalam proses sesuai dengan yang saya rencanakan sudah dapat terlaksana dengan baik. Anak-anak dapat belajar kelompok, kemudian dapat membuat satu kesimpulan, dapat menceritakan bagaimana hasil dari diskusi kelompoknya. Anak-anak sudah mampu berpendapat dengan baik, tapi memang dari kegiatan tersebut masih banyak yang harus kita lakukan lagi, kita motivasi lagi, karena terlihat tadi dalam pembelajaran tadi masih ada beberapa anak dalam bagian kelompok itu yang belum aktif, artinya masih pasif. Dan itu membutuhkan satu motivasi dari saya sebagai gurunya agar anak tersebut berani memulai. Saya juga sudah melihat bahwa dalam pembelajaran tadi itu sudah ada diferensiasi yang sudah membuat kelompok sesuai dengan kebutuhannya, dan pembelajaran emosionalnya juga sudah terlihat. Terima kasih Ibu. Yang selanjutnya apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengajar tadi, atau indikator tercapainya itu pengembangan yang Ibu lakukan itu yang bagaimana? Kalau tadi sesuai dengan yang saya lakukan tadi, sesuai dengan indikator yang saya tulis dalam RPP saya, yaitu ada beberapa tujuan dari pembelajaran itu. 1 sampai dengan 4 poin tujuan itu sudah terlaksana. Dari sekian hasilnya sesuai dengan kenapa saya katakan berjalan baik, karena hasil akhir dari ulangan yang saya kasihkan tadi, anak-anak dapat menjawab dengan jelas. Beberapa indikator yang saya lakukan berarti sesuai dengan hasil yang didapat anak-anak. Terima kasih Bu. Mohon maaf ini ya, saya akan memberikan catatan observasi saya ini setelah dalam pembelajaran ini. Yang pertama, Ibu sudah membuat RPP, sudah silabusnya, sudah kurikulumnya, sudah lengkap, dan ada bukti fisiknya. Ibu menggunakan kurikulum 2013 ya. Dalam proses pembelajarannya, Ibu sudah membuka pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas, dilanjutkan dengan memberikan salam kepada para siswa, mengulas sedikit materi yang telah diajarkan sebelumnya, dan tentunya masih ada kaitannya dengan materi yang akan diajarkan tadi. Dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa agar siswa mengingat kembali materi-materi tersebut. Penyajian materinya Ibu sudah memberikan atau penjelasan dan menerangkan dari mata pelajaran tersebut pada murid yang ada di kelas. Metode pembelajarannya Ibu menggunakan metode synthetic learning. Ibu juga sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan waktunya cukup efektif antara pembukaan materi, inti pembelajaran, dan bentuk gerak. Sebagai seorang guru, Ibu sudah secara menyeluruh sehingga suara terdengar menyeluruh kepada murid. Ibu juga sudah berkeliling di antara para siswa sampai ke barisan belakang dalam membimbing siswa. Ibu juga sudah memberikan apresiasi terhadap prestasi siswa. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang umum, kemudian Ibu juga menunjuk siswa yang terlihat dapat menjawab pertanyaan tersebut untuk dijadikan contoh bagi para siswanya. Teknik penggunaan penguasaan kelas, Ibu sudah menguasai kelas dengan baik. Ibu sudah mengajak siswa untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran.
penggunaan medianya, Ibu sudah menggunakan media LCD, proyektor, laptop dengan bahan ajar berupa buku cetak Ibu ya. Nah, bentuk dan cara evaluasinya, Ibu sudah memberikan latihan dan mengoreksi hasil yang sudah dikerjakan siswa dalam bentuk laporan tertulis. Berikutnya, Ibu juga sudah mengikuti pelajaran dengan menyimpulkan atau merefleksikan materi yang dipelajari, kemudian berdoa bersama dan mengakhiri dengan mengucapkan salam. Secara keseluruhan Ibu, saya sudah membuat catatan bahwa persiapan mengajar Ibu baik, proses pembelajarannya sudah runtun selama pembelajaran siswa berperan aktif, dan penilaian serta refleksi pembelajaran serta wujudnya terlaksana dengan baik. Itu yang catatan dari saya Bu. Apabila ada kurang lebihnya ya mohon dimaafkan Ibu. Kita sama-sama saling belajar dan saling melengkapi Bu. Setelah observasi yang sudah saya bacakan di atas ini, kira-kira apalagi yang akan Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil observasi yang sudah saya bacakan tadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu. Pengamat kontemporer juga menjadi masukan buat saya. Dalam catatan sampean tadi memang alhamdulillah sampai menilainya sudah tutup. Untuk kedepannya masih ada beberapa yang ingin saya kembangkan. Pertama, kalau kita melihat dari proses pembelajaran tadi masih belum maksimal Bu. Komunikasi antar siswa itu belum maksimal. Belum maksimalnya gimana? Karena itulah Bu, kita mengajar di SD ini, anak belum bisa mengeksplor kemampuannya tanpa kita motivasi dulu untuk mengeluarkan kemampuan yang dia punya. Nah ini perlu kita latih dengan praktik. Jadi ada beberapa materi yang memang memungkinkan anak untuk diskusi selalu saya lakukan supaya ini. Kalau kita lihat tadi ada beberapa anggota di kelompok itu yang masih pasif Bu. Kemudian saya lakukan untuk keliling tapi tidak terjangkau karena kita juga mempunyai alokasi waktu dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian yang lainnya juga barangkali motivasi yang harus saya lakukan ini antara satu dengan yang lain juga perlu motivasi yang berbeda karena kita melihat karakter anak lagi yang kelihatannya ada yang pendiam, ada memang anak yang sudah lincah luar biasa. Jadi kita harus mempelajari beberapa apa langkah-langkah apa mungkin dalam pembelajaran berikutnya yang akan saya cari seperti itu. Yang lainnya Bu, untuk materi saya rasa materi yang saya berikan tadi masih bisa lagi diperluas lah untuk kontennya. Mungkin kontennya saya perluas lagi dengan mencari beberapa referensi, baik referensi nanti dari buku-buku yang ada di perpustakaan banyak nanti dari penerbit-penerbit yang lain, kemudian dari YouTube, nanti dari media-media daring nanti kita bisa cari. Nanti kontennya juga harus saya tambah lagi supaya wawasan anak juga. Kemudian dari produk juga. Produk tadi kan produk hasilnya cuma seperti itu. Mungkin nanti ada produk-produk lain yang bisa juga memicu anak lebih tertarik untuk mempelajari benda-benda ini. Dan nanti kita lakukan praktek supaya produknya juga lebih mengesan lagi, terkesan lagi oleh anak-anak itu. Jadi pembelajaran itu betul-betul tidak hanya dihafal, anak ini memang betul-betul bisa ingat dan bisa tahu dengan melihat, dengan melakukan. Nah biasanya dengan melakukan anak akan lebih paham pelajaran apa yang kita lakukan. Nah kemudian langkah akhir mungkin nanti juga di kelas itu akan saya lakukan, kita tampilkan produk anak supaya anak bangga. Dan berkenaan dengan itu kan kadang ada anak itu yang merasa bangga kalau produknya itu ada di kelas. Itu sudah kami pelajari. Entah itu sudah bagus, entah itu belum bagus. Yang jelas kalau produk itu kita taruh di kelas, apalagi sesekali nanti dalam pelajaran kita tampilkan, anak akan punya kebanggaan. Saya juga berharap dari rasa senang dan bangganya ini anak lebih lagi berminat untuk belajar. Ini yang ingin saya tingkatkan untuk pembelajaran. Terima kasih Bu. Memang dalam pembelajaran itu kalau kita bisa menerapkan yang sesuai dengan Bu Sumi inginkan itu akan berhasil. Dan pembelajaran diferensiasi itu kan melihat kebutuhan siswa Bu. Tetap pembelajaran sosial emosional itu harus kita seimbangkan. Insya Allah pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Sumi sudah memberikan yang terbaik buat diri kita. Kita harus selalu semangat, kita harus selalu sabar menghadapi kita yang mempunyai kebutuhan belajarnya itu berbeda-beda. Karena diferensiasi itu ya sesuai dengan yang itu, di sini akan seperti diferensiasinya yang produk menghasilkan
biarpun nggak bagus apa istilahnya ukuran, yang penting kita tampilkan aja. Anak-anak memang akan bangga Bu dengan begitu, semakin semangat dia akan belajarnya. Terima kasih banyak Bu Sumiah atas waktunya yang sudah dilakukan dan selalu memberi semangat kepada kita semuanya, menginspirasi untuk kita semuanya. Demikian kegiatan pasca observasi akademik ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu Sumiah. Mohon maaf apabila saya selalu merepotkan. Tetap semangat, kita sebagai guru harus bergerak dan menggerakkan ya Bu, supaya kita bisa menjadi